Halo semuanya, waktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom, dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel. Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini. Dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk. Dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labo ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada. Dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke bawah dalamnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Airmos ini. Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang kuat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan.
Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jurus dan memeras jurus seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk melalui juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan gaminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit, dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gami masa depan membulat. Kita mengumpulkan klem plastik menjadi satu, dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa, kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut ke persiapan gaminya. Kita peruntukkan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata. Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galus ukur. Dan teritur di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini. Setelah 40 menit diaduk terus-menerus,
Akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan. Saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu gummy untuk merangkap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan meleleh membukanya. Setelah itu, kita cukup menggulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Ya, ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat. Setiap lipatan pipa dicetak. Tapi rasanya sayangnya campur aduk dan kita mendapatkan gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya. Kita ingat bahwa masih ada gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat. Dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi. Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula. Sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan saus khusus untuk video ini.
Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya, buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya, tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air. Dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch. Dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak. Tuangkan karamel di dinding. Begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya. Potong ekornya. Lalu dari sisi lainnya. Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil 1 semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus. Dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga.
Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing, tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potongan-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mengatakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak. Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat menakutkan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen.
Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan serpihan kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan ini untuk menekan garis keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Karamel enak sekali. Sama manisnya dengan aslinya. Dan ada sedikit rasa semangka ini. Jika kita mendapatkan 250.000 like di video ini, kita akan mencari cara lain untuk mengejutkan kalian. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih.